masyarakat, dan ini makin kelihatan, makin nampak ekstrim apalagi terjadi bencana. Jadi bantuan seberapapun banyaknya dengan data yang tidak akurat, tidak jelas, bagaimana mungkin menyalurkannya juga tepat sasaran. Jadi bagi saya masyarakat bisa berpartisipasi aktif secara maksimal dan tepat sasaran kalau memang penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab penuh terhadap penanggulangan bencana itu sendiri bisa siap dan setel dalam hal penanggulangan akibat gempa ini. Saya kira demikian. Nah, sampai saat sekarang, mulai dari tanggap darurat hingga sekarang, Anda melihat bagaimana nih penyalurannya dari pemerintah kepada masyarakat? Apakah sudah tepat sasaran atau malah ada penemuan-penemuan yang katakanlah bisa membuat masyarakat itu tidak merata menerimanya? Saya tidak tahu persis datanya ya. Mungkin Saudara Pino bisa menjelaskan lebih jauh karena beliau lebih banyak terlibat di tingkat masyarakat, di tingkat lapangan. Kita di DPRD tidak mungkin masuk terlalu jauh ke tingkat itu karena ada lembaga yang lebih berhak mengawasi secara teknis. Cuman jangankan untuk masuk ke sana, kita dari tingkat kebijakan saja itu udah kesulitan untuk mencermatinya gitu ya. Jadi banyak aktivitas penanggulangan, distribusi bantuan itu memang tidak jelas gitu ya. Dan yang paling problem kita tidak punya standar manajemen penanganan bencana. Ini paling problem sesungguhnya. Jadi berikutnya mungkin juga akan sampai kita nanti kepada apakah kita sadar sesungguhnya enggak nih kita ini daerah gempa, daerah banyak bencana dan itu peringatan bencana gempa ini udah beberapa tahun sebelumnya terjadi, tapi sampai hari ini awareness dari pemerintahan itu sendiri tidak jelas gitu. Jadi saya kira wajar saja banyak keluhan, banyak klaim, banyak protes di mana-mana bahwasanya mereka tidak dapat bantuan, walaupun saya tidak punya data yang konkret tentang itu, tapi saya menduga itu sesuatu yang logis saja terjadi jika memang model penanganannya itu tidak jelas. Saya kira mungkin temuan di lapangan itu sendiri mungkin Vino dan teman-teman bisa lebih banyak menjelaskan nanti. Iya, baik. Kita ke Bung Vino ini. Kira-kira seperti yang dikatakan Bang Abel tadi, teman-teman apa yang Anda temukan di lapangan? Ya, memang melihat persoalan kita dalam penanggulangan bencana ini, pertama ini adalah memang itu adalah hak dari masyarakat ya. Yang kedua, dari awal kita sudah lihat memang pemerintah Sumatera Barat ini tidak siap untuk upaya penanggulangan bencana di Sumatera Barat. Fakta pertama adalah sampai hari ini BNPB baru ada di Kota Padang. Provinsi tidak punya, Agam tidak punya, Pariaman tidak punya, Pasaman Barat tidak punya, dan seluruh kabupaten lain tidak punya. Sementara undang-undang sudah memberikan mandat 1 tahun setelah Undang-Undang 24 2007 ditetapkan, itu wajib provinsi maupun kabupaten kota membuat badan penanggulangan bencana daerah. Faktanya sampai hari ini di tingkat provinsi saja tidak ada. Problem ini secara kelembagaan tentu berdampak secara mekanisme kerja bagaimana untuk penanggulangan bencana itu. Nah, ini yang menjadi awal problem sebenarnya, yang kemudian akibat gempa kemarin akhirnya meliburkan banyak hal dan persoalan. Merespon itu, LBH sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat semenjak bulan Oktober sampai hari ini, kita mencoba untuk berperan serta bersama masyarakat dengan membentuk 3 posko pengaduan penyaluran dana bencana. Posko utama kita ada di kantor LBH Padang sendiri. Kemudian kita juga punya kantor di kantor posko di Pariaman. Posko juga di Agam dan posko juga di Pasaman Barat. Nah, dari temuan-temuan itu ternyata penyaluran bantuan itu ada 2 hal
yang masuk ke posko kita. Pertama adalah ternyata dana bantuan 2007 sampai hari ini menjadi problem. Di Kota Padang sendiri itu baru 2 minggu yang lampau dana bantuan untuk korban gempa yang rumahnya rusak sedang dan rusak ringan diberikan oleh Pemko Padang, dan itu pun tidak sesuai dengan aturan. Harusnya 10 juta untuk rusak sedang, ternyata hanya dibayarkan 5 juta. Yang rusak ringan hanyalah 5 juta, hanya dibayarkan 1,2 1.200.000. Nah, ini kemudian menjadi problem lagi ketika kemudian Pemko Padang mengeluarkan Perwako nomor 7 2010 untuk pemotongan dana ini. Sementara di Padang Priaman, dananya sudah diberikan pusat kepada Priaman. Sampai hari ini belum ada proses pembayaran untuk dana bantuan 2007 itu. Nah, ini problem pertama. 2007 sampai 2010, 3 tahun. 3 tahun. Dana rusak rumah sedang dan ringan saja belum dibayarkan. Sekarang kita masuk kepada gempa 2009. Pertama, kita tahu semua, dana uang lauk pauk. Hampir semua daerah yang terkena bencana masyarakat demo. Masyarakat demo. Kenapa demo? Ada pemberian yang tidak adil. Ada pemotongan dana uang lauk pauk. Ada pemberian yang tidak tepat sasaran. Kemudian ini yang menjadi problem. Dan kita khawatir ini pada untuk besok tahap rekon ini, rehabilitasi rekon, akan timbul lagi masalah yang baru. Nah, setidaknya dari data kita pada hari ini, kita sudah terima 425 pengaduan terkait dengan penyaluran bantuan gempa. Dan 1.000 lebih itu 2007. Sekarang ini yang kita masuk pengaduan kepada kita dan lagi kita lakukan advokasi gitu. Nah, terhadap hal itu ada beberapa modus yang kemudian muncul dalam persoalan penyaluran bantuan itu. Pertama adalah terjadi penggelapan. Dana uang lauk pauk digelapkan, dipotong oleh aparat di tingkat rendah gitu. Kemudian ada juga dana uang lauk pauk itu sudah jelas aturannya di tingkat provinsi, ternyata kemudian di tingkat kabupaten seperti Padang Priaman berubah sistem yang harusnya dapatnya 1 bulan itu kalau dihitung 5.000 untuk 5 orang kakak satu keluarga selama 30 hari kan minimal 250. Tapi yang diterima hanya 150 sampai hari ini. Bahkan ada juga yang belum terima sampai hari ini gitu. Nah, ini problem-problem sebenarnya yang jadi persoalan. Nah, persoalan ini apa yang menjadi penyebab untuk terjadi? Nah, salah satu memang tidak ada mekanisme yang jelas bagaimana untuk penyaluran bantuan ini. Nah, kemudian yang kedua, lembaga yang bekerja untuk itu tidak ada sesuai dengan mandat undang-undang gitu. Badan Penanggulangan Bencana gitu. Nah, sekarang mekanisme baru diciptakan melalui Pokmas. Nah, dibentuklah 15 sampai 20 orang Pokmas untuk penyaluran dana bantuan itu. Nah, semua dana nanti akan disalurkan melalui Pokmas. Kita khawatir problemnya nanti akan terjadi perpindahan persoalan yang mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah, kemudian dipindahkan tanggung jawabnya di Pokmas. Ketika ada persoalan nantinya, kita khawatir pemerintah akan melepas tanggung jawab di sini. Nah, itu persoalan pertama. Yang kedua, di tingkat Pokmas pun, ketika tidak ada pengawasan, tidak ada kontrol, dan tidak ada mekanisme untuk ini, bisa juga Pokmas nanti yang akan menjadi problem. Saya khawatir nanti akan banyak penyimpangan di sini, kemudian Pokmas lah yang akan harus bayar mereka untuk masuk penjara karena ini uang negara. Sementara pemerintah yang bertanggung jawab di sini melepaskan tanggung jawab di sini. Ini menjadi hal yang penting untuk dicermati juga gitu. Iya, baik. Nah, Bang Abel, DPRD sendiri gimana khususnya Komisi 4 nih menyikapi ternyata banyak sekali nih penyimpangan